Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Dewa dari kelas D3 Keperawatan dengan nomor NIM 101194047. Di sini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Efektivitas kompres hangat untuk menurunkan suhu tubuh pada hipertermi. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Demam hipertermi adalah suatu keadaan di mana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya dan merupakan gejala dari suatu penyakit. Menurut Mariuni 2010, demam merupakan fase awal dari berkembangnya suatu penyakit. Penanganan demam dengan kompres di masyarakat banyak mengalami persepsi masyarakat menanggapi bahwa kompres dinginlah yang lebih efektif, tetapi kompres hangatlah yang efektif dalam menurunkan suhu tubuh akibat demam. Dari uraian di atas, kami ingin mempromosikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kompres hangat yang efektif. Rumusan masalah: A. Apakah penyebab demam? B. Apakah efektivitas kompres hangat dalam menurunkan demam? C. Bagaimana penata pelaksanaan kompres hangat? Yang ketiga, tujuan penulisan: mengetahui penyebab demam, mengetahui efektivitas kompres hangat dalam menurunkan demam, mengetahui penata pelaksanaan kompres hangat. Yang keempat, manfaat penulisan: A. Memberikan pengetahuan tentang penyebab terjadinya demam. B. Memberikan informasi tentang efektif kompres hangat menurunkan demam. C. Memberikan informasi tentang penata pelaksanaan kompres hangat. Bab 2. Tinjauan pustaka. Demam. Sebagian besar demam berhubungan dengan infeksi yang dapat berupa infeksi lokal, sistemik. Paling sering demam disebabkan oleh penyakit infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran bawah, gastrointestinal, dan sebagainya. Ada beberapa kasus penyakit infeksi yang menyerang gastrointestinal pada anak, salah satunya tipoid janalis atau yang bisa dikenal dengan tipoid. Yang kedua, efektif kompres hangat. Kompres hangat adalah melapisi permukaan kulit dengan handuk yang telah dibasahi air hangat dengan temperatur 43 derajat Celcius. Lokasi kulit tempat pengompresan biasanya di wajah, leher, tangan. Kompres hangat menghambat shivering dan dampak metabolik yang ditimbulkan. Selain itu, kompres hangat menginduksi vasodilatasi perifer sehingga meningkatkan pengeluaran panas tubuh. Yang ketiga, penata pelaksanaan kompres hangat. Pemberian tindakan kompres hangat merupakan bagian dari tindakan mandiri perawat, termasuk aman dan tidak memiliki efek samping dalam penata pelaksanaannya. Bab 3. Pembahasan penyebab infeksi terjadi demam. Menurunkan atau tepatnya mengendalikan dan mengontrol pada anak dan mengontrol demam pada anak dapat dilakukan berbagai cara. Salah satunya dengan kompres. Selama ini kompres dingin atau es sudah menjadi kebiasaan yang ditetapkan pada anak demam, namun kompres menggunakan es sudah tidak dianjurkan karena pada kenyataannya demam tidak turun, bahkan naik, dan menyebabkan anak menangis, menggigil, dan kebiruan. Oleh karena itu, pengompresan air hangat dianjurkan. Hal ini karena kompres hangat lebih mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya cukup besar. Selain itu, kompres hangat juga memungkinkan keluarga atau pasien tidak tergantung kepada obat. Yang kedua, efektivitas kompres hangat dalam menurunkan suhu tubuh akibat demam. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian terapi demam kombinasi antara antipiretik dan kompres hangat lebih efektif dibandingkan antipiretik saja. Selain itu, mengurangi rasa tidak nyaman akibat demam yang dirasakan. Berdasarkan penelitian tentang kompres hangat yang dilakukan pada 19 responden yang mengalami demam tipoid, terdapat 14 responden yang menunjukkan penurunan suhu tubuh dan 5 responden lainnya tidak menunjukkan penurunan karena mengalami tipoid H0 yang massa infeksinya tinggi. Oleh karena itu,
pengobatannya dengan cara terapeutik antibiotik secara insentif dan terapeutik. Yang ketiga, penata pelaksanaan kompres hangat di rumah sakit. Penata pelaksanaan kompres hangat bisa dilakukan dengan analisis Piscot, yang artinya P. Pada pasien didapatkan hasil penelitian tentang kompres hangat yang dilakukan pada 19 responden yang mengalami demam tifoid. Terdapat 14 responden yang hasilnya menunjukkan penurunan suhu tubuh dan 5 responden lainnya menunjukkan penurunan suhu tubuh. Ini artinya tindakan yang dilakukan untuk menurunkan demam yang dibahas pada jurnal ini dapat memberikan kompres air hangat kepada pasien yang mengalami demam. Kompres yang diberikan oleh 9 responden memberikan kompres hangat pada daerah tubuh akan memberikan sinyal ke hipotalamus melalui susunan tulang belakang. Sedangkan C, setelah membandingkan jurnal utama dan jurnal pendukung, ditemukan hasil dari kompres air hangat efektif untuk menurunkan panas karena perubahan ukuran pembuluh darah diatur oleh pusat pas motor pada medulata oblongata dari tangkai otak. Di bawah pengaruh hipotalamik sebagian besar anterior sehingga terjadi vasodilatasi. Ini menyebabkan pembuangan atau kehilangan energi panas melalui kulit, meningkatkan keringat. Diharapkan akan terjadi penurunan suhu sehingga mencapai keadaan normal kembali. Sedangkan O, berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata suhu tubuh responden sebelum pelakuan sebesar 38,4 Celcius, sedangkan suhu tubuh responden setelah memperlakukan sebesar 37 derajat Celcius. Jika dilihat dari standar deviasi, ternyata ditemukan variasi nilai yang lebih besar pada anak yang sesudah dikompres dibandingkan suhu tubuh yang sebelum dikompres. Hal ini menunjukkan bahwa menurunkan suhu antara suhu anak dengan yang lain memiliki variasi nilai penurunan yang cukup berbeda, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan kompres hangat dapat menurunkan demam pada demam tifoid. Sedangkan T artinya kompres hangat diberikan hingga pasien mengalami penurunan suhu tubuh berkisar 36,5 hingga 37,5. Bab 4 penutup. Kesimpulan dari pembahasan tinjauan pustaka dapat disimpulkan berbagai hal berikut. Yang ke-1, sebagian besar demam berhubungan dengan infeksi yang dapat berupa infeksi lokal atau sistemik. Paling sering demam disebabkan oleh penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran pernapasan bawah, gastrointestinal dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian, kompres hangat dilakukan pada 19 responden yang mengalami demam tifoid. Terdapat 14 responden yang hasilnya menunjukkan penurunan suhu tubuh dan 5 responden lainnya tidak menunjukkan penurunan suhu tubuh. Hal ini dikarenakan 5 responden tersebut merupakan pasien dengan diagnosa demam tifoid H0 yang massa infeksinya masih tinggi, di mana demam yang dialami pasien tersebut juga sulit untuk menunjukkan penurunan suhu tubuh. Yang ketiga, pemberian tindakan kompres hangat merupakan bagian tindakan mandiri perawat yang termasuk aman dan tidak memiliki efek samping dalam penata pelaksanaannya, sehingga perawat dapat menetapkan tindakan mandiri sebelum dilakukan tindakan kolaborasi dengan tim medis. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.